Beri aku 1 jam saja. Matius pasal 15 ayat 4 mengatakan, sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Los Felidas adalah daerah terkumuh di Amerika Selatan. Namun, jalan itu dikenang banyak orang karena kisah seorang pengemis wanita yang juga ibu seorang gadis kecil. Ia bukan penduduk asli kota itu, melainkan dibawa oleh suaminya dari kampung halamannya. Suatu hari, mereka kehabisan uang dan tidak tahu harus tidur di mana. Padahal mereka sedang menggendong bayi mereka yang berumur 1 tahun. Akhirnya mereka berteduh di bawah atap toko. Sang suami berkata, "Saya harus pergi mencari pekerjaan, apapun. Kalau tidak, malam nanti kita terpaksa tidur di bawah atap toko ini." Begitulah setelah mencium bayinya, ia pergi dan tidak pernah kembali. Selama beberapa hari berikutnya, sang ibu yang malang terus menunggu kedatangan suaminya dan tidur di emperan toko itu. Pada hari ketiga, ketika mereka sudah kehabisan susu, orang-orang yang lewat mulai memberi mereka uang kecil, dan jadilah mereka pengemis di sana selama 6 bulan berikutnya. Karena ingin memiliki kehidupan yang lebih baik, ibu itu memutuskan untuk bekerja. Masalahnya adalah di mana ia harus menitipkan anaknya yang kini sudah hampir 2 tahun dan tampak amat cantik jelita. Tampaknya tidak ada jalan lain kecuali meninggalkan anak itu di situ dan berharap agar nasib tidak memperburuk keadaan mereka. Ia berpesan pada anak gadisnya agar ia tidak kemana-mana, tidak ikut siapapun yang mengajaknya pergi atau menawarkan gula-gula. Pendek kata, gadis kecil itu tidak boleh berhubungan dengan siapapun selama ibunya tidak di tempat. Maka sang ibu mengatur kotak kardus tempat mereka tinggal selama ini agar tampak kosong dan membaringkan anaknya dengan hati-hati di dalamnya. Di sebelahnya ia meletakkan sepotong roti. Kemudian dengan mata basah, ibu itu menuju ke pabrik sepatu tempat ia diterima kerja. Begitulah kehidupan mereka selama beberapa hari, hingga sang ibu mampu menyewa sebuah kamar berpintu di daerah kumuh. Dengan sukacita, ia menuju ke penginapan orang-orang miskin itu dan bayar uang muka sewa kamarnya. Tapi siang itu juga sepasang suami istri pengemis yang moralnya amat rendah menculik gadis kecil itu dengan paksa dan membawanya sejauh 300 km ke pusat kota. Setelah mendandani gadis cilik itu, mereka menjualnya. Pembelinya adalah sepasang suami istri dokter yang kaya yang tidak pernah bisa punya anak sendiri, walaupun mereka telah menikah selama 18 tahun. Mereka menamainya Serafona dan memanjakannya. Pada umurnya yang ke-24, Serafona dikenal sebagai anak gadis gubernur yang amat jelita, yang pandai bermain piano, yang aktif di gereja, dan yang sedang menyelesaikan gelar dokternya. Ia adalah figur gadis yang menjadi impian tiap pemuda. Tapi cintanya direbut oleh seorang dokter muda yang welas asih bernama Geraldo. Setahun setelah pernikahan mereka, ayahnya wafat. Dan Serafona beserta suaminya mewarisi sejumlah besar kekayaan. Menjelang hari ulang tahunnya yang ke-27, sesuatu terjadi yang merubah kehidupan wanita itu. Pagi itu, Serafona sedang membersihkan kamar mendiang ayahnya. Dan di laci meja kerja ayahnya, ia melihat selembar foto seorang anak bayi yang digendong sepasang suami istri. Seekers
Menurutmu, apakah Serafona termasuk anak yang bebal, yang segera menutup masa lalunya dan tidak peduli pada ibunya? Atau ia akan mencari ibunya dan membuka identitasnya? Kamu dapat membaca kelanjutan cerita ini di sisipan yang ada di tengah halaman. Kalau kamu adalah Serafona, apakah yang kamu lakukan? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, jadikan aku anak yang tahu diri dan tidak bebal. Ya Tuhan Yesus, selamatkan aku selalu. Amin.